Aing malam Senenan ke kamari. Oke teman-teman, balik lagi bersama kita di podcast hari ini. Ada siapa? Boleh perkenalkan? Bebas, aku mau sebagai apa? Ya bisa disebut Betran. Ini teman saya bisa disebut Alex. Ya, jadi kedua teman saya ini berbeda keyakinan. Seperti itu. Jadi pembahasan hari ini Bang apa? Nah, santai. Wah, bener kok, Pak. Nah, Iya, Bang. Jadi hari ini mau ngebahas tentang keyakinan, agama. Jadi mau ngebahas kan khususnya aku sama narasumber yang satu lagi kan beda keyakinan. Jadi kita mau ngebahas lah gitu antara keyakinan aku sama keyakinan dia, tapi ya dalam tanda kutip kita tidak saling menjelek-jelekan itulah. Nah, itu sih. Oh gitu. Jadi mau nanya nih, kenapa orang ya keyakinan abang kalau sumpah tuh harus kayak gini bang? Oh, Itu tuh maksudnya apa bang? Gerak-gerik sumpah demi Allah, sumpah kayak gitu kan? Iya. Kayak gitu contoh. Oh ya. Mungkin karena sudah kebiasaan gitu ya dari kecil gitu. Karena orang-orang kita tuh jarang bisa dipercaya gitu. Jadi seolah-olah kita sumpah sambil gini supaya Jadi menambah keyakinan, menambah kepercayaan orang-orang gitu supaya orang itu percaya kepada kita. Intinya sih kepercayaan itu sendiri. Percaya kan sama yang di atas. Kenapa sama kuping? Itulah salah satu tambahan lah mungkin. Oh, Tambahan. biar lebih percaya. Oh di abang sama kayak itu. Beda bang. Hah? Beda. Gimana? Kalau di saya demi Tuhan. Oh, gitu bang. Ya. Karena kita ada tiga. Ada tiga. Iya. Apa aja bang? Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus. Oh, gitu ya. Oh. Jadi nambah itu sih ilmu sih buat aku sendiri itu karena di aku kan cuma ada satu. Tapi oke. Oh. Karena Tuhan dia agak berwujud, Hmm. yang saya berwujud. Oh. Makanya demi Tuhan itu ada gitu. Oh. Karena ada. Karena ada, jadi berani sumpah. Oh. Makanya kalau di agama aku kan sok wani keur ceuli. Itu teh wani keureut ceuli gitu teh. Oh, jadi beres sumpah di keureut. Kalau aku mengingkari janji aku, sok potong telinga aku gitu. Oh. Betul, saya juga ada bang gitu bang. Saya mau berhenti sholat, Terus tapi nggak dikeureut ininya bang. ya mungkin dia bersumpah mau potong telinga enggak, kalau dia nggak bersumpah potong telinga ya nggak apa-apa. Oh, tapi gini bang. Ya gini doang kan nggak bermaksud potong telinga, dia Oh. nggak sambil ucap. Jadi Janji itu ya yang diucap. Gimik gitu ya, gimik. Nah, Oh. bisa aja kan gatel. Oh, iya nggak tahu. Janji itu apa yang dia ucapkan. Oh. Kalau gerakan doang itu nggak termasuk janji sih menurut Gitu aku. teh. Tapi katanya biar percaya. Jadi gini-gini. Ya tapi kan harus sambil ucapan juga misalnya. Oh, kan berucap juga sambil gini-gini bang. Berusaha gitu. Iya berucap. Saya berhenti sholat Oh teman kamunya gitu. 3 kali gini. Tuh 2, 3 gitu bang. Iya, seharusnya teman kamu bilang saya berhenti slot, kalau saya nggak berhenti slot, potong telinga aku. Nah kalau gitu bisa dipercaya. Tapi Oh. kalau dia nggak bilang saya berhenti slot, kalau nggak saya potong telinga, nah itu mah Oh, berarti nggak dipotong telinganya. Ada gini-gininya apa berarti bang? ya itu mah cuman ada motif doang lah. Oh, nah. gimmick. Motif doang. Oh, ngerti. Nah, Jadi bisnis acting lah. bisnis acting. Jadi Lebih ke supaya bisnis. ada itu, Apa? supaya ada gerakan-gerakan itu. Gimmick itu jadi biar lebih percaya, Hmm. biar lebih terlihat. Betul sekali. Jadi kembali lagi ke mobil melayang. Hmm. Nggak tahu di 2000 berapa mobil melayang ini bakal ada yang buat gitu. Untuk di keyakinan aku sih ada yang namanya buruk. Buruk. Itu kendaraan Nabi. Oh itu dulu. Oh ya saya pernah lihat itu. Oh. Pernah mendengar, maaf. Lihat. Pernah mendengar dari keyakinan. Ada jalannya. Iya. Jadi itu udah melebihi masa depan gitu daripada mobil melayang. Dengan buruk ini kita bisa mencapai satu tempat itu dengan sekali kedipan. Sekali ke depan. Iya. Jadi itu the next masa depan gitu. Oh the next besar doang. Wah, udah lebih parah gitu. Nggak bisa dibuat tuh. Atau gimana? Ya, Atau di luar nalar manusia tuh yang buat. Di luar nalar manusia sih kalau menurut aku. Karena yang di nalar manusia misalkan time traveler itu kan masih bisa lah terpikirkan gitu. Tapi masih belum ada kan gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang itu belum terbuktikan, bahkan siapa
Siapa? Yang orang Amerika yang katanya dari masa depan yang udah cacat gini, sekarang di kursi roda. Oh, Jordan Abraham. No. Bukan. Oh itu yang window ya bang. Oh, Alex Ferguson. Bukannya itulah. Christopher. Tapi kan nggak terbukti juga kalau dia dari masa depan. Oh, ada yang mengaku-ngaku. Ada yang ngaku-ngaku dia dari masa depan. Naik. Dia bisa ngeliat masa depan. Oh, Jadi yang waktu itu dia pernah bikin undangan ulang tahun dia. Tapi dia ngebagiin undangannya tuh H+1 ketika dia udah pesta. Jadi dia tidak beres. Iya, jadi dia tuh berpikir bahwa si undangan ini tuh bakal sampai ke orang yang udah ada dari masa depan. Cenah. Iya. Bukan cenah lagi, tapi emang dia melakukan seperti itu. Ngundang orang H+1. Iya. Terus gimana? Nggak ada yang datang. Jadi emang cuma dia seorang yang ngerayain. Berarti kan yang dia maksud pengen ngebuktiin bahwa masa depan time traveler itu ada, tapi kan tidak terbukti dengan demikian. Tapi di Avenger ada bang. Avenger ada ya? Iya, dia itu tuh masuk sebuah portal gitu, buat kembali lagi ke Thanos. Oh ya. Dulu. Tapi ya namanya film, lagi film fiksi itu. Oh itu beda sama real life itu. Kredibilitasnya patut dipertanyakan lah. Oh. Untuk film. Kayak sepeda ya bang. Wow. Hah? Sepeda. Sepeda. Ngomong-ngomong tentang sepeda, tahu nggak asal-usulnya sepeda? Nggak tahu. Jadi dulu ya tahun 1000 berapa gitu. Gunung Tambora itu meletus ya yang Gunung Tambora itu di mana? Itu di NTB. Oh ada Gunung Tambora. Jadi pada saat itu gunung itu meletus dan hampir menggelapkan seluruh dunia gitu. Dan ekonomi pun lumpuh. Itu gunungnya di Indonesia ngegelapinya seluruh dunia. Seriusan? Serius. Tahun berapa itu bang? Tahun 1000 berapa gitu. 1000 Masehi. Pokoknya itu sampai di Eropa tuh ekonomi lumpuh gitu. Jadi dulu tuh belum ada sepeda gitu. Belum ada sepeda. Nah, gara-gara si Gunung Tambora ini meletus, sepeda itu baru tercipta. Gara-gara karena kan waktu dulu kendaraan itu masih benar-benar pakai itu kan, bukan pakai kaki. Kuda ya kayak gitu. Sedangkan pada saat itu kan iklim pada saat itu tidak memungkinkan untuk hewan-hewan keluar. Nah, pada saat itu muncullah cikal bakal untuk sepeda tersebut. Membuat sepeda awalnya tuh. Nah, itu. Oh, karena sebuah letusan musibah atau bencana dan orang pun berpikir untuk membuat sepeda agar bisa menjalankan aktivitasnya. Betul sekali, Bung Prabu. Jadi sepedanya itu dibuat dari gunung meletus. Hah? Abang kok diem aja? Sepeda. Jadi sepeda bang di sini. Sepeda ya terbuat dari besi lah bahan-bahannya. Oh, dari besi. Dari larva ya? Larva. Oh. Larva ya kan? Gimana ngambilnya bang? Jadi larva itu sebuah bentuk seperti ini. Ya. Ada di RCTI setiap Sabtu dan Minggu. Ada larva kuning dan larva merah ya. Terus si larva merah itu apes ya? Sering apes? Iya kan. Emang gitu bang dia. Ya, jadi skenario-nya si larva merah itu apes. Mungkin kalau dilihat-lihat dari episode 1 aku sampai nonton episode 900-an gini. Apesnya itu karena dia itu sering ngebully larva kuning loh, kena karma kayaknya. Iya, berarti karma itu ada bang. Real ya berarti Karena karma itu selalu ada setiap di bulan Ramadan. Jadi sunah di agama saya gitu. Kalau mau sahur gitu atau berbuka itu harus ada karma. Bang, tahu bang? Lanjut bang, jadi saya jadi nambah ilmu. Jadi ada berita yang baru ini bang. Apa bang? Jadi ternyata Upin Ipin itu ada bang. Iya. Saya pernah lihat juga bang. Tadi saya lihat ini Baru viral kan sekarang ya. Ternyata si Upin Ipin itu aslinya orang Indonesia. Oh aslinya orang Indonesia. Jadi gini. Ada lagi makamnya. Ada Upin dan Ipin. Jadi orang Indonesia, terus ada kecelakaan antara orang tua sama anak-anaknya, sama 3 anaknya. Terus orang tuanya meninggal sama si Upinnya tuh meninggal. Si Ipinnya itu belum meninggal pada saat itu, nggak meninggal di tempat maksudnya ya. Emang di kuburan? Enggak. Oh, rumah sakit. Iya di rumah sakit. Oh. Nah, jadi yang meninggal itu ibunya, bapaknya sama si Upin. Si Ipin itu belum meninggal, tapi beberapa selang keharian beberapa selang kemudian, beberapa hari kemudian baru si Ipinnya meninggal. Jadi nggak barengan meninggalnya tuh. Nah, terus si Kak Ros itu emang benar ada juga. Ada itu bang? Emang sama dia juga koma, waktu dalam keadaan koma lama tapi dia itu sembuh. Oh jadi masih bisa diselamatkan. Masih bisa diselamatkan. Nah, Nah ternyata
si Upin Ipin itu emang ternyata benar-benar khayalan si Opa sama si Karos. Jadi di dunia nyatanya pun si Karos itu halusinasi bahwa adiknya itu belum pada meninggal. Di dunia nyatanya Makanya itu kan dibuat film cerita pendek kartun kayak gitu. Tadinya tuh mau ditawarin ke Indonesia karena emang sejarahnya sendiri itu emang terjadi di Indonesia. Sama anak ITB kalau nggak salah yang buat itu. Terus ditolak Karena karena ada satu dua hal lah, pokoknya nggak masuk mungkin kan sama entertain Indonesia. Ternyata langsung ditawarin lah ke luar gitu. Terima sampai lah. luar ya, diterima sampai luar dan ternyata viral kan, bahkan sampai adatnya semua jadi Malaysia ini kan semuanya, padahal itu semuanya berubah. Padahal itu asli ceritanya tuh Orang Indonesia. Dan bahkan udah viral baru Indonesia buat Adit dan Soko Jarwo. Itu tuh berikutan itu buat ngesaingi Upin Ipin sebenarnya. Sebenarnya Indonesia karena kalah saing dari Upin Ipin. Tapi tetap yang serunya itu Upin Ipin gitu ya. Terus Ehsan Jarjit itu ada kok. Ehsan Jarjit itu untuk itulah pelengkap pelengkap dalam ceritanya gitu. Tapi kalau dicari ada kayaknya tuh, Bang, ya. Ada, tapi namanya sih paling beda ya. Soalnya Jadi siapa Jarjit? kalau Jarjit Singh kan itu emang orang India gitu. Oh iya, orang India kan Jarjit Singh, terus Mei Mei gitu. Ehsan itu orang Malay asli. Ehsan orang Malay asli. Berarti kan itu memang Bawa karakter baru-baru pelengkap. Pelengkap doang. Jadi sebenarnya Upin itu ada, Cuman telah meninggal. Terus yang berhalusinasi tadi Opah sama Karos itu tuh masih hidup dulu. masih hidup. Tapi nggak tahu ya sekarang. Cuman waktu dibuat naskah itu posisinya Opah sama Karos itu masih hidup. Kalau kata ini gimana? makanya jadi gak gede-gede ya bang. Nah itu make sense juga masuk logika. Karena nggak ada part selanjutnya. Iya, jadi terus dan beberapa tahun tetap TK gitu. Karena emang posisi waktu meninggalnya itu emang segituan sih, umur 5 tahunan. Oh udah masih kecil. Masih kecil. Oh. Ngerokok dulu. Berapa bang? Iya bang. Jadi buat teman-teman semua ada sebuah cerita lagi mungkin yang dimana waktu perjalanan ke arah mana tuh bang, yang di situ ketemu yang makhluk-makhluk astral tuh bang. Dulu tuh kenapa bisa ngerasain gitu? Atau pernah ngeliat langsung atau gimana gitu bang? Ya karena aku anak Indihome ya. Iya. Yang jaringannya susah itu bang. Jadi aku mah udah terbiasa gitu ngelihat makhluk halus dari kecil gitu. Jadi emang di sini juga ada gitu. Kayak tuh dekat WC ada yang ngeliatin. Tapi ya karena aku mah emang udah terbiasa dari kecil gitu. Jadi udah nggak kaget gitu, udah biasa. Karena udah dari kecil kata orang tuh Indihome gitu. Kalau itu Indihome kelebihan orang yang punya kelebihan khusus. Punya kelebihan khusus bisa melihat makhluk halus. Berarti udah nggak kaget gitu. Udah nggak kaget. Kayak tadi ada. Iya ada kan tadi ada. Tapi nggak ganggu bang. Nggak ganggu sih, tapi kalau jadi Iya. anak Indihome sama makhluk halus itu mempunyai hubungan Jaringan. Iya, punya jaringan. Ya. Jadi si anak Indihome tahu ada makhluk halus dan makhluk halus pun tahu ke anak Indihome. Jadi tahu mereka tuh bisa hubungan dengan saya gitu, bisa ngobrol Itu bisa apa. terkoneksi oleh Itu si Indihome sama halus itu, makhluk halus itu. Memang terkoneksi itu. Memang dua hal yang sulit dimengerti sih kalau untuk akal sendiri ya, tapi emang itu ada real emang. Tapi soalnya kan saya orang biasa nih bang, nggak bisa ngerasain gitu. Nah, makanya kalau anak Indihome coba ya saya ini. Kalau anak Indihome tuh bisa tahu tuh kan ada yang nyamperin ke sini karena mereka tahu tuh. Nah. Mereka tahu soalnya kan saya bisa gitu, bisa ngeliat, jadi kita bisa berinteraksi. Mau coba masukin nggak? Coba bang. Masukin. Jangan ke saya. Kalau jangan bang. Enggak, dia pengen coba enggak, dia mau mengeluarkan sesuatu yang ada di hatinya. Mau mengeluarkan sesuatu. abang aja masukin bang. Iya, emang ke aku soalnya kan dia emang tapi ada jangan sama aku. bisa lepas sendiri nanti bang. Bisa. Bisa. Boleh, Bang. Ya. Karena aku juga emang udah the next level ya untuk hal kayak gini, aku bisa masukin sendiri dan keluarin sendiri. Bukan buat video, ini cuman ini doang buat video. Semuanya udah disetting. Karena ini ada yang mau ini ya ngasih ini ya apa? Wejangan ya bang. Ya. Ada yang ngasih wejangan katanya dari arah mana bang? WC dari situ. Itu dari arah air.
Ini kira Bang. Tunggu dulu. Yang ketawa seriusnya dulu. Yang ketawa semua teman-teman di sini cuman gimmick semua skenario, semua udah disetting, ini cuman bohongan semuanya. Udah masuk belum? Udah masuk belum? Udah masuk ya Bang? Siapa Bang? Indra. Oh Indra tuh yang bisa jago trading ya Bang? Indra Tensei. Oh Indra Tensei. Itu berarti tenang, jangan marah bang. Di sini cuma mau nanya-nanya tadi. Jadi teman saya yang di home tuh bisa ini katanya berkomunikasi dengan makhluk Indra ini katanya. Jadi Indra ini di sini ngapain kerjanya? Saya di sini penduduk asli. Penduduk asli. Saya nunggu di sini udah lebih dari 1.500 tahun. 1.500 tahun ya bang. Ya. Saya belum hidup dong. Ya jelas lah. Soalnya gimana sih kamu? Bercandaan zaman sekarang gak masuk akal. Kalau dulu ngerokok bang. Bang Indra ini. Abah Indra ini keturunan dari Konoha atau Uchiha atau Senju atau kalau Abah sendiri ya. Iya, Abah itu serak minum bang. Enggak masuk suara Abah begini. Oh iya. Maklum udah tua. Oh iya lanjut bang. Abah itu dari desa Konohagakure. Konohagakure. Oh. Konoha jangan kiri dong. Jadi zaman dulu itu siapa ininya bang? Jadi maaf. Abah itu hidup sebelum adanya Yundaime. Hokage ke-1 itu siapa? Tobirama Hashirama sih. Hashirama. Nah itulah Tobirama Hokage kedua. Oh dulu di sana Abah hidup sebelum zaman itu gitu. Jadi Konoha itu masih desa biasa aja lah. Oh Masih tanah melompong. Oh Abah itu penunggu hutan di situ. Oh dulu tuh penunggu hutan di sana. Jadi dulu tuh masih zaman Abah Indra Tensei. Keluarga Tensei berarti. Keluarga Tensei. Oh musuhnya? Gak ada musuh pada saat itu. Oh nggak ada musuh. Jadi Abah itu Minum dulu bang. Minum dulu bang. Jadi Abah itu jadikan ada waktu dulu dewa namanya Kaguya. Oh itu zaman apa udah ada itu? Kaguya itu dewa zaman Abah. Jadi dipuja zaman Abah itu. Nah Abah itu lahir di zaman itu. Jadi emang pada saat itu hidup itu damai. Gak ada musuh. Terus peperangan terjadi itu ketika anak tirinya si Kaguya, Zetsu Hitam. Oh iya yang Zetsu hitam. Nah, saya itu Zetsu Hitam itu apa ya? Apa? Mengubah batu nisan klan Uchiha. Oh. Sehingga adanya terjadi apa ya? Apa ingat lagi perpecahan antara dua klan. Antara dua klan dulu Tensei atau apa bukan? Enggak. Uchiha sama apa ya itu? Klannya Hashirama. Oh iya, klannya Hashirama. Nah, di situ mulailah perpecahan. Oh, Abah di situ waktu itu klan Abah jadi sebagai apa? Abah udah mati pada saat itu. Abah udah mati pada saat itu. Jadi Abah enggak tahu kelanjutan. Enggak tahu. Jadi perpecahan dua. Abah mati itu dalam keadaan dunia sedang damai. Oh. Karena klan Abah habis semua dibantai, menjadi perpecahan antara klan. Ya mungkin kamu sendiri tahu lah untuk cerita selanjutnya, karena waktu itu Abah udah meninggal ya, waktu Hashirama sama Madara hidup pecah. Abah udah meninggal. Ada yang mau ditanyain dari Bang Yus? Sejarah perang kedua Bang. Perang Shinobi kedua ya? Iya. Ya Abah mati perang Shinobi belum sempat tahu ya, perang. Dulu Abah megang jurusnya apa Bang? Angin. Abah cuma bisa ninjutsu sih. Ninjutsu. Jadi cuma serangan fisik. Oh kayak cepet banget Bah. Hampir terhempas saya Bah. Jadi itu kayak Rock Lee ya. Kalau di zaman saat itu saya Rock Lee Gurugai. Oh itu ninjutsu terhebat itu pada masanya. Oh itu Bah. Bukannya Indra punya Susanoo Bang? Udah bareng. Oh, udah. Jadi udah buat teman-teman
Jadi yang tadi itu dari negara Konohagakure menyampaikan buat teman-teman semua janganlah berperang. Karena berperang itu tidak baik dalam sebuah perkumpulan karena akan menjadi sebuah masalah yang besar. Betul. Dan mengakibatkan perpecahan antara kubu. Betul sekali. Tadi Bang Indra Kensei. Iya. Oh bisa masuk gitu ya, Bang? Oh. Ya karena itu tadi kan, kelebihan IndiHome itu ada jaringan sama makhluk halus. Tapi itu abang menguras tenaga atau ya, biasa aja bang, udah biasa gitu? Ya karena IndiHome kan aku emang punya di sini cakranya punya cakra lebih lah. Jadi, jadi berapa MPN bang cakranya? Jadi ya untuk ngeluarin emang sih membutuhin cakra lebih gitu ya untuk masukin hal-hal tadi kayak tadi. Tapi ya emang cakra aku emang lebih karena aku dari klan Uzumaki aku sendiri. Jadi klan Uzumaki itu mempunyai cakra lebih dibandingkan klan-klan lain. Jadi aku udah biasa gitu masukin hal-hal kayak gitu. Soalnya klan Uzumaki itu ada bantuan juga dari ini apa yang ekor ada 9. Oh, itu Jinchuriki Kyuubi ya? Nah, itu Jinchuriki Kyuubi itu kelebihannya seperti itu katanya tadi. Jadi bisa juga. Membantu si penggunanya itu melebihkan cakranya dibanding dari Jinchuriki yang lain ya, seperti yang dipunyai Gaara. Oh, abang dari klan Uzumaki. Itu waktu pas mana tadi? Ujian Chunin? Bukan. Perang dunia kedua, perang dunia ke-1 udah ada atau belum? Enggak, aku hidup di zaman perang Shinobi keempat. Yang waktu itu lawan Madara yang di Edo Tensei sama Kabuto ya waktu itu. Oh, dihidupin lagi. Oh iya ya, yang di bawah tanah itu ya. Tapi dihidupin. karena dia punya kelebihan mata itunya, jadi dia di negara itu bisa melepaskan ini. Jadi bisa kembali kan. Ternyata si Madara waktu berevolusi jadi Biju ya. Biju itu level tertinggi dari itu ya, Jinchuriki. Ekor berapa itu? Ekor 10 Biju. Biju itu yang mata dasar. Ekor 10. Kan sesudah Kyu langsung Jubi. Nah itu ketika berevolusi ternyata si Kaguya itu hidup kembali. Ya karena kan dia yang punya. Iya. Jadi ternyata si Madara itu ternyata dikelabui oleh si Zetsu Hitam. Yang tadi jadi yang nempel itu yang nyambung ya bang. Manas-manasin dari perang Shinobi ke-1 sampai ke-4. Nah itu zaman Pak Indra Tensei itu si Zetsu Hitam itu kok masih ada ya susah mati. Karena Zetsu Hitam kayak bayangan sih ya. Kayak lebih bayangan. Lebih ke bayangan jadi gitu. Enggak ada klan, jadi itu emang pure anak tiri si dewa itu si Kaguya. Jadi dewa. Yang hitamnya gitu kan, kalau Kaguya yang putihnya itu. Si Kaguya itu ibunya. Jadi kalau boleh diceritain gitu ya. Jadi si Kaguya itu punya anak. Namanya siapa itu kan ada 2. Ya. Jadi si anaknya itu mempunyai 2 kekuatan. Beda-beda. Nah si Kaguya itu haus akan kekuatan itu gitu. Jadi si Kaguya itu pengen ngerebut kekuatan dari anaknya, ibunya tuh. Pengen menguasai semua kekuatan atau semua cakra lah. Itu biar dia apa itu? Biar dia lebih kuat, biar dia lebih terpuaskan lah suasananya itu, hasratnya lah. Tapi si anaknya sadar, si anaknya itu emang anak baik dua-duanya. Sehingga malah si ibunya yang mau membunuh mereka itu malah disegel. Disegel. Dipasung sama kedua anaknya. Nah sebelum dipasung, si ibunya itu ngeluarin anak tiri yaitu Zetsu Hitam dan Zetsu Putih. Jadi waktu dia udah tersegel, yang dia Akatsuki itu. Anaknya ya, si anak tirinya masih ada di dunia. Tapi si anak kandungnya gitu ya, si 2 orang itu dibagi menjadi 2. Jadi yang satu ngejaga di bulan, yang satu ngejaga di bumi. Jadi untuk kekuatannya. Nah, lalu yang ada di bumi mempunyai kekuatan. Itu kekuatannya itu tadi Biju yang bisa menghidupkan Biju gitu. Nah, jadi dia tuh mempunyai 9 ekor Jinchuriki, 9 ekor Biju. Nah, si 9 ekor itu tuh dari Ichibi sampai Kyuubi itu dibagiin ke seluruh desa gitu. Kayak Kyuubi ada di Konoha. Makanya Ichibi ada di Konoha. Pindahin itu bisa-bisain supaya dunia itu emang dijaga netral gitu, stabil. Sama semua punya kekuatannya masing-masing gitu. Biar desanya juga dijaga mungkin. Nah, betul sekali. Terus tujuan dari Zetsu Hitam membangunkan Biju itu apa? Yang untuk membangunkan ibunya kembali. Dan ibunya setelah hidup mengambil alih dunia, tujuannya seperti itu. Tapi sedangkan dikalahkan oleh ketiga
Sanin apa? Iya, Sani. Oh ya itu. Oh seperti itu. Jadi abang zaman Kalau aku nih masih baru sih, aku seangkatan sama Naruto. seangkatan lulus waktu ujian Chunin. Aku lulus, dia mah enggak kan, Naruto enggak lulus ujian Chunin. Kan soalnya masih apa namanya? Masih bocil gitu. Bukan, tapi kelakuannya itu sih Oh. yang bisa bikin. Jadi ujian Chunin itu ujian tertulis ya, Soalnya ujian tertulis. dia nggak punya rompi. Mm-mm. Dia itu beda sama yang lain. Ya kan, benar kan? Dia anehnya tuh langsung jadi Hokage bisa. Kenapa itu? Jadi waktu itu, tunggu aku ingat-ingat dulu, soalnya Pernah ketemu. bukan kan kita seangkatan. Oh seangkatan. Oh iya. Jadi ceritanya kan dia tuh padahal nggak lulus ujian nih kan, Ya nggak lulus. ujian nggak lulus, tapi pada saat itu dia tuh menjadi pahlawan waktu lawan apa ya? Pain. Bukan, Bukan. sebelum lawan Pain, kalau nggak salah Orochimaru, Lawan Orochimaru. yang waktu dia nggak nyelamatin Tsunade gitu kalau nggak salah. Nah di situ Oh iya dikasih kalung ya. Oh iya. dia iya. tuh setelah nyelamatin, Iya, boleh. setelah jadi pahlawan, dia tuh langsung diangkat jadi Jounin, langsung Oh. jadi si Chuninnya itu langsung dilewati, Lewat, langsung tanpa Jounin tes itu. tanpa tes. Oh. Dia bisa langsung jadi Jounin asalkan dia membaca beberapa buku gitu, dikasih buku materi gitu. Akselerasi ya. Iya betul, Akselerasi. kayak akselerasi gitu lah. Paling. Ada yang mau ditanyain ini bang, jauh-jauh dari Konoha. Ini bang, pengen tahu Zetsu putih bang. Kan hitam jahat, tapi pasti baik sih ya bang. Tapi nyatanya tidak begitu ya. Jetsu hitam dan Jetsu putih itu sama aja gitu, sama-sama jahat, sama-sama untuk manas-manasin gitu hidupnya tuh. Yang membedakan itu Jetsu hitam dan Jetsu putih adalah ya kedua anak itu sendiri gitu. Jadi dua anak. Jadi kalau dua-duanya Jetsu hitam kan Kayak KB biasa ya aja. bang. Karena anak kandungnya juga kan ada dua gitu. Jadi Jetsunya ada dua, Jetsu hitam dan Jetsu putih. Udah. Buat teman-teman sedikit pengetahuan dari kami tentang negara Konoha yang dulu pernah disinggahi, pernah di sana ya tinggalnya. Buat Bang ISS nih, biasa di Land of Dawn itu kalau farming kenapa gitu selalu dirusuh gitu? Karena late game parah gitu bang. Orangnya Parah edan. Parah edan. Iya. Gimana itu? Soalnya ultinya semap gitu bang. Oh, bisa buka map gitu ya. Iya. Tahu kan? Tahu. ISS kan? Nah ini dilanjutin sama Oh. bang ini. Abang pernah ketemu lawannya ISS di Land of Dawn? Pernah, tapi aku kalau lawan ISS lebih gimana posisinya, aku jadi ISS atau lawannya ya? Ini kan ISS. Jadi Oh, kalau ngelihat musuh ISS, aku tuh sering pick itu sih tank-tank Tigreal kayak gitu. Oh, buat ngeganggu. lebih ke ngeganggu gitu. Nah, soalnya emang ISS sendiri emang benar sih yang kayak tadi, ultinya kan bisa ngeganggu orang, Bisa buka map. bisa buka map, sama Skill duanya. kalau emang dia lagi keadaan owning, ISS itu emang benar-benar haram lah gitu. Oh. Jadi kita ganggu sebisa mungkin ganggu, jangan kasih dia farming. Aku sering pakai Tigreal, terus pakai retri juga. Jadi setelah aku ngerusuh gitu, dia kan keriset babnya kan. Oh, iya. Otomatis dia pakai retri kan. Oh. Iya. Dan aku pasti tahu retri aku sama retri musuh pasti Indomaret lah gitu. Oh. Jadi aku ambil juga babnya gitu. Oh, jadi- udah dirusuh dia ambil bab. Jadi dia tuh aku level 3, dia level 4. Oh, tetap dong. Ya iyalah, jungler masa ngelebihin di doang. Oh iya. Gak mungkin lah kan. Tapi kenapa itu punya ide dari mana gitu? Tank pakai jammer, pakai retri. Ya semua juga dari coba-coba ya waktu itu. mungkin mau nyuri gitu ya. Oh. Merusuh sambil nyuri. Nah, soalnya kan Efektif. benar-benar sangat efektif sih, mulai dari lore, Ya. mulai dari itu semuanya efektif karena apa? Retribution. Ya. Retribution tanpa tanpa dibesarin itu, jadi kalau retribution yang nggak di-upgrade itu tinggal pencet retri aja, nggak perlu diarahin, udah pasti ke jungle. Oh. Nggak, jadi kan kalau retri yang di-upgrade itu ke orang, jadi kalau mau ke jungle itu harus diarahin kan. Oh, iya. kalau nggak dibeli Itu bisa langsung ke jungle. langsung ke jungle, nggak ke orang. Baru tahu aja ya. Jadi itu emang benar-benar efektif sih menurut aku. Jadi setelah kalau Tigreal ngerusuh itu kemana tuh biasanya? Tigreal ya ikutin terus jungle musuh, jungler musuh. Oh, jadi ditempel gitu. Ditempel terus, tempel biar terus. bisa kemana-mana. Nah, kecuali kalau musuhnya pintar gitu ya, Mm-mm. kita ngerusuh jungler musuh, terus jungler kita dirusuh balik, nah terus posisinya jungler kita yang kalah, ya aku langsung backup jungler kita lah. Jungler sendiri. Jungler sendiri. Kalau ISS sendiri kalau dirusuh gitu, udah
Lagi ambil babnya, levelnya lebih tinggi dari tank, tuh biasanya kemana tuh? Kalau Biasanya nyetel musik ini. Lambada. Ya, Oh, betul. iya. Biar mood naik lagi. Oh. Kita gaib lagi. Gaib soalnya biar lebih asik gitu. Iya. Soalnya biasanya kalau jungler kalah tuh habis nanti Iya, teman-teman udah. tuh di feed. Jungler kalah ya udah kiri kanan pasti kepres. Emang sih jungler itu ibaratnya jantung ya dalam sebuah permainan gitu. Betul. Jadi sebisa mungkin junglernya dulu lah harus dimanja. Iya benar. Jadi mungkin sekian buat teman-teman semua yang udah pada nonton. Mungkin ada pesan-pesan dari Tank Retribution atau Indra bukan ya temannya Uzumaki Naruto. Karena dari awal ya aku sebagai penganut agama kepercayaan Islam gitu ya, ikutinlah norma-norma agama gitu, jadikan Al-Quran sebagai acuan kita hidup. Terus untuk apa yang Uzumaki itu dari Konoha gitu ya, kalau mau tanya-tanya boleh lah nanti ya di kolom komentar masalah perang dunia ke-1 sampai ke-4 gitu, boleh tanya. Terus buat tadi yang Mobile Legends yang terakhir ya game Aneh gitu, tank pakai retri baru dengar biasa. itu efektif teman-teman juga bisa coba lah nanti di scrim atau di klasik dulu lah. Di klasik gimana? ya di scrim dulu berarti di Oh. scrim coba efektif enggak, kalau efektif ya coba lanjutin. Soalnya menurut aku sendiri itu efektif sih. Ada Bang ISS gimana pesan-pesan? Cuman satu pesan dari saya. Apa? Salam toleransi. Iya, terima kasih buat teman-teman semua. Jangan ditonton, jangan di-subscribe, jangan di-komen. Tetap IndiHome. Buat tamunya. Iya, nanya